kuasa iblis kita kalahkan pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Aduh, masih bersukacita Pak. Masih mau nambah satu lagu lagi kali ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kau selalu hadir, kau selalu hadir saat aku rindu. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih buat kasih-Mu.
Kami bersyukur Tuhan karena pagi ini Engkau memperkenankan kami membuka kembali ibadah onsite tatap muka sekaligus berpadu dengan ibadah online, di mana umat-Mu bisa bersama-sama baik hadir langsung di tempat ini seperti ini maupun mereka yang ada di rumah-rumah masing-masing ataupun di mana saja situasi dan kondisi mereka mengikuti secara live streaming lewat YouTube dan media sosial lainnya yang difasilitasi oleh gereja. Kami bersyukur karena kuasa-Mu, kasih-Mu, hadirat-Mu tidak terbatas dengan ruang dan waktu, karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa yang kami puji dan sembah dan banggakan selalu. Kesetiaan-Mu dapat diandalkan, kasih-Mu telah terbukti nyata bagi kami. Pemeliharaan-Mu hingga saat ini adalah pemeliharaan yang indah dan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah puja dan puji penyembahan umat-Mu lewat kidung-kidung pengagungan, senandung kemuliaan yang telah dilantunkan oleh umat-Mu boleh memperkenankan hati-Mu ya Bapa. Dan dalam perkenanan-Mu kami bermohon supaya Engkau mau berbicara kepada kami saat ini lewat pemberitaan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Buka pikiran kami terlebih dahulu supaya kami dapat mengerti kitab suci-Mu dengan baik dan benar. Terangi mata hati kami dan kawal kami dengan roh hikmat dan wahyu-Mu. Hamba yang Kau percayakan adalah sebuah kehormatan untuk dapat menatalayankan kebenaran firman-Mu di tengah umat yang Kau kasihi di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa kepadamu ya Bapa di surga. Haleluya. Bersama kita semua katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik bagi kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya senang sekali karena pagi ini saya dapat kepercayaan dan sekaligus kehormatan dari Tuhan lewat hambanya Pak Samuel sih dalam keadaan sehat. Sekeluarga puji Tuhan Pak. Ya, anak cucu dan nantu semua diberkati. Kita semua dalam keadaan sehat bukan? Terpelihara dalam kasih Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu bagi Yesus Tuhan. Lama tidak berjumpa ya. Setelah pandemi melanda hampir 3 Paskah ini. Ya, kita sedikit lagi Paskah, Jumat Agung. Kita ingat sudah yang ketiga kalinya ini kita masuk Paskah dalam masa pandemi. Tapi kita sekarang sampai saat ini terpelihara dalam kasih Tuhan. Bukankah itu indah luar biasa? Saudara-saudara yang kasih, baik, arahkan hati dan pikiranmu saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak saudara buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Judul perikopnya iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Kita baca sama-sama ayat ini lebih bagus supaya kita punya pengalaman untuk membaca sendiri, merenungkan, dan sambil kita berdoa tadi supaya ketika ayat-ayat firman Tuhan ini kita baca, kita dengar, Tuhan membuka pikiran kita sehingga kita dapat memahaminya dengan baik dan benar. Oleh pimpinan Roh Kudusnya tentu. Kita percaya Tuhan punya rencana sehingga saudara hadir dan mendengarkan pemberitaan ini secara langsung. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya
bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Saudara, minggu lalu saya berada di sebuah gereja dari sebuah sinode di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Saya diminta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di kota Sampit, di gereja itu, saudara-saudara. Dalam perjalanan saya dari Jakarta terbang ke Sampit menggunakan pesawat yang agak kecil, 6 Air. Saudara-saudara, yang kemudian saya mau sampaikan, dalam perjalanan itu, begitu dia sudah terbang, di atas itu, saudara-saudara, terjadilah kebisingan besar sekali. Bunyinya seperti mau terbongkar itu pesawat. Dan itu tepat di atas, saya duduk misalkan di sini, saya lihat di situ, dan bunyi itu disertai dengan kayak terbuka. Jadi kelihatan kayak matahari masuk. Saya tidak tahu apakah itu sinar lampu atau apa, tetapi itu cukup membuat semua orang, karena saya juga memperhatikan apa di sebelah saya tenang atau cuma saya karena mimpi atau apa bisa tertidur, tapi baru terbang kok. Saudara-saudara yang kekasih, ternyata semua juga orang saya lihat mulai berdoa dia. Itu bunyinya keras sekali, ya. Dan saya baru pertama kali naik pesawat kecil itu, ya, artinya tidak terlalu besar seperti pesawat-pesawat regular biasanya, ya. Dan saudara-saudara, itu cukup mencekam. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Karena kita terikat di kursi, lalu dengan seat belt itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita mau juga coba menyelamatkan diri, mau kemana? Mau keluar dari pesawat? Kan nggak mungkin, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Selama terbang bunyi itu cukup lama, saudara-saudara. Tapi kemudian muncul suara dari pramugari itu yang justru tidak memperingatkan atau tidak menenangkan untuk bilang, saudara tetap tenang, ya, tinggal di tempat masing-masing. Biasanya kan kalau turbulensi, saya juga pernah alami turbulensi yang sangat kuat, goncangan di udara karena cuaca buruk. Ya pernah satu kali, waduh, itu tiba-tiba kayak jatuh, kayak itu jantung copot gitu. Ya, ini agak beda yang saya alami. Ya, tapi saudara-saudara, suara itu berbicara begini. Saudara, lampu tanda mengenakan sabuk pengaman telah dipadamkan, dan jika Anda ingin ke toilet ditunjukkan depan dan belakang, lalu juga disediakan souvenir tanpa menyinggung sama sekali bunyi keributan di pesawat itu, saudara-saudara. Tapi anehnya, saya merasakan ketenangan ketika saya mendengar suara itu yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, saya yakin juga pilotnya dengar, pramugari dengar. Semua juga orang saya lihat reaksinya mereka tunduk dan berdoa, segala macam jenis doa sudah naik dari orang-orang yang berlatar belakang agama yang berbeda. Tapi saudara-saudara, suara itu menenangkan karena apa? Dia seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia peringatkan tanda lampu pengaman,
sudah dipadamkan dan saudara bisa beraktivitas, masih bunyi itu, masih bunyi saudara. Dan saudara-saudara, yang saya mau katakan, luar biasanya setelah itu bunyi itu hilang dan pesawat itu terbang dengan tenang dan mendarat juga kurang lebih 2 jam itu dengan selamat. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya teringat hal ini untuk mengatakan kepada kita semua, kadang dalam hidup ini kita mengalami keributan, kekacauan, situasi dan kondisi kayak pandemi, isu-isu yang menakutkan, yang menteror kita, dan itu cukup menggoncangkan iman. Kadangkala kita panik, tidak sedikit orang yang parno gitu ya, paranoid. Tapi saya mau beritahu, di saat-saat seperti itu yang dibutuhkan adalah suara yang menenangkan kita. Suara yang menenangkan itu tidak ada yang lain kecuali firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, ketika kita merasakan banyak masalah, ada begitu banyak terpaan angin, taufan, badai kehidupan, saudara jangan dengar perkataan-perkataan negatif. Jangan dengar kata-kata yang menteror, menakutkan. Jangan hiraukan bahkan fakta data meningkatnya jumlah pengidap COVID dan sebagainya dan seterusnya. Itu hanya menteror engkau. Apapun yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan kita, kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan kita tahu Tuhan sudah berjanji Dia tidak akan pernah membiarkan. Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia telah berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Saudaraku, itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita bisa diandaikan seperti kita sedang naik pesawat menuju ke sorga, dari bumi ke sorga. Ini pesawat iman, saudara-saudara, yang nakodanya adalah Yesus sendiri, yang maha kuasa, yang luar biasa. Jadi kalau ada apa-apa dalam penerbangan kita, badai, taufan, gelombang, bahkan turbulensi itu, waduh, goncangan yang kuat, ya karena terpaan angin cuaca buruk di sekitar kita, yang saudara perlu lakukan hanya percaya. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan pemeliharaan Tuhan. Dia telah buktikan, bahkan Dia rela berkorban sampai mati di kayu salib untuk engkau dan saya. Itu sebabnya nyawanya saja Dia rela korbankan. Masa sih sekedar kebutuhan hari-hari kita? Masa sih sekedar keperluan hidup kita selama di bumi Dia tidak sediakan? Dia sudah jamin, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Janganlah menjadi hamba uang, karena Tuhan telah berfirman. Kata telah berfirman artinya Dia sudah sampaikan, Dia sudah nyatakan, dan tidak mungkin Dia berbohong dengan pernyataannya, bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia akan menyertai kita senantiasa. Dia tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Dia akan meneguhkan kita dengan banyak hal yang dianugerahkan dalam hidup kita. Firman Tuhan, Roh Kudusnya, malaikat-malaikat yang berkawal, orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Itu semua anugerah yang Tuhan sediakan untuk orang-orang kudusnya, orang-orang percayanya, anak-anak Tuhan yang ditebusnya sendiri. Menjelang Paskah, Jumat Agung nanti kita peringati di Jumat ini, saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan telah menyatakan kasih-Nya yang paling agung dan termulia. Dengan apa? Mati ganti Anda dan saya. Itulah kasih yang paling agung dan termulia. Semestinya Anda dan sayalah yang harus mati binasa akibat segala pelanggaran,
kejahatan dan dosa-dosa kita. Tapi karena begitu besar kasih-Nya, Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jaminan ini pasti, saudara-saudara. Sehingga kita sebagai orang percaya tidak boleh meragukan sedikit pun kasih dan kuasa Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, pagi ini kita akan mendengarkan soal iman. Iman yang mengalahkan dunia. Ada jenis iman yang Alkitab katakan iman yang mengalahkan dunia, saudara-saudara. Jadi ada iman yang nggak mengalahkan dunia. Iman kita dikatakan dalam ayat 4 itu, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dikatakan iman kita, bukan iman mereka, iman kita. Iman kitalah yang mengalahkan dunia. Siapa kita ini? Adalah ayat 5 terangkan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, the Son of God, dialah yang memiliki iman yang tidak akan mempermalukan dia. Dialah yang memiliki iman yang mampu mengalahkan dunia. Jenis iman yang mampu mengalahkan dunia adalah iman yang ditujukan kepada Yesus Kristus Tuhan. Supaya saudara tahu ini, jangan mau diserongkan dengan pernyataan-pernyataan negatif dari suara-suara negatif yang setan hembuskan. Bisa pakai orang-orang di luar kekristenan, bisa juga pakai orang-orang di dalam kekristenan yang tidak punya kemantapan iman dan tidak punya pengetahuan akan kebenaran yang memerdekakan. Sehingga orang-orang ini kadangkala hidupnya seperti orang-orang dunia yang tidak punya pengharapan, tidak punya kepercayaan. Tetapi kita anak-anak Tuhan sejati harus menunjukkan perbedaan itu, bahwa kita percaya dengan tidak meragukan sedikit pun tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, dan kita percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan kita yang mempercayai Dia. Dia saja mau percaya kepada kita. Kenapa kita tidak percaya sama Dia? Anda tahu nggak bahwa Anda dipanggil untuk menjadi umatnya? Itu juga adalah kepercayaan yang Tuhan anugerahkan. Karena apa, saudara? Tidak semua mendapat panggilan. Anda yang dipanggil, Anda yang dipercayai, bahwa Anda tidak akan menyia-nyiakan keselamatan itu. Anda tidak akan mempermalukan Tuhan. Anda orang yang dapat diandalkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, supaya lewat Anda orang-orang lain juga dimenangkan bagi Kristus. Kita yang mendapat panggilan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan atau di luar rumah Tuhan sebagai penginjil, sebagai apapun yang saudara dapatkan panggilan itu, ketahuilah itu kehormatan, itu kepercayaan yang Tuhan beri. Tidak sembarang Tuhan mau berikan kepercayaan kepada orang untuk menjadi gembala sidang, untuk menjadi guru, untuk menjadi penginjil, untuk menjadi apologet, untuk menjadi apa saja, termasuk penatua, diaken, bahkan tua-tua di gereja, untuk menjadi peran apa saja yang saudara jalankan di rumah Tuhan. Itu juga adalah kepercayaan. Tuhan percaya kamu sanggup melakukannya, kamu sanggup mengembangkannya, kamu sanggup menjaga kepercayaan itu dengan kesetiaan melayani Tuhan. Dan setiap kesetiaan itu ada ganjaran berkat yang disediakan. Orang-orang yang melakukan panggilan itu dan bertanggung jawab atas panggilan apa saja, jenis panggilan yang Tuhan berikan, Tuhan menyediakan rewardnya. Ada berkat sebagai imbalan yang disediakan. Tuhan bukanlah Tuan yang kejam, mempekerjakan orang tanpa upah.
Tuhan yang kejam pun paling tidak minimal dia berikan makan terhadap budak-budaknya, hamba-hambanya. Apalagi Tuhan yang baik, bukan sekedar berikan makanan untuk dia bisa lanjut bekerja, tetapi kebutuhan utama, primer dan sekunder pun disediakan oleh Tuhan yang baik. Makanya saya suka katakan, Tuhan tidak hanya menjawab kebutuhan utama kita. Kalau Anda berdoa, Anda bermohon, Tuhan kita bukan hanya mengatakan, oh sorry yang lain saya nggak bisa penuhi, hanya kebutuhanmu saja. Enggak. Tuhan kita bahkan apa yang menjadi kesukaanmu, ya, bukan merupakan hal kebutuhan, itu juga dia berkenan untuk berikan, untuk menyukakan hatimu, hati kita yang mengikut dia, melayani dia. Apalagi status kita anak, saudara-saudara. Anak itu kadangkala sekedar hobinya, sekedar kesenangannya. Saya suka gambarkan anak kecil ketika dengar bunyi tananot, ya, lalu dia berteriak, "Pap, es krim." Dia nggak makan es krim nggak mati, betul saudara. Tapi ketika dengar suara permohonan yang penuh pengharapan dan tidak mencurigai bahwa ayahnya tidak akan berikan, dia teriak sekeras-kerasnya, takut es krim itu berlalu. Lalu apa yang terjadi? Papanya yang teriak, es krim. Esnya datang, lalu kemudian anak itu ambil, dikasih tanpa mau tahu akan dibayar bapaknya atau tidak. Pokoknya dia ambil es krim dengan sukacita, senang, dia buka, lalu dia mulai emut es krim itu. Dia senang sekali. Dan tahu nggak, ayahnya ketika melihat, atau ibunya ketika melihat anaknya sukacita, anaknya senang, mereka juga bersukacita. Betul saudara? Apakah Anda di sini pernah mengalami itu? Ayah dan ibu yang membelikan anaknya apa yang dia sukai, lalu anak itu senang, walaupun itu bukan kebutuhan, tapi kita juga ikut senang. Di Alkitab bahkan mengatakan, Tuhan bersukaria, bersukacita karena engkau dengan sukacita. Jadi sebenarnya bukan sekedar kebutuhan primer kita. Kebutuhan primer kita adalah keselamatan. Oke, Tuhan sudah lakukan itu. Kebutuhan primer kita yang lain supaya apa, saudara-saudara? Kita melayani, kita dicukupkan dalam semua pelayanan kita, di dalam kehidupan hari-hari kita. Tapi sekedar juga hobi, kesenangan, Tuhan tidak keberatan, tidak akan bangkrut sorga untuk menyediakan itu bagimu. Tapi kalau ada hal-hal yang bisa menjadi masalah dalam kehidupanmu, tentu Bapa di sorga akan mempertimbangkan itu, ya. Tapi percayalah, dia selalu punya rancangan yang terbaik buat kita. Nah, saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saudara, kita semua ini lahir dari Allah, menjadi anak-anak Allah lewat proses yang namanya kelahiran baru, dilahirkan kembali ketika kita membuka hati bagi Yesus, menerima Yesus dengan iman, dengan hati percaya dan dengan mulut mengaku. Ketika kita meminta Yesus masuk dalam hidup kita, ketika itu juga dia meteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, Roh Kudus adalah jaminan yang disediakan oleh Tuhan supaya kita sebagai anak-anak yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus itu, kita juga berhak memperoleh segala janji yang diberikan. Sebagai anak-anak Abraham dalam iman, kita berhak menerima janji-janji yang telah diberikan kepada Abraham sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi saudara, iman kepada anak Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya itu,
harus diwujudkan dengan kasih kepada saudara-saudara kita seiman, sesama anak-anak Allah. Jadi kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Sang Putra Allah, anak Allah yang kudus itu, tapi saudara tidak percaya anak-anak Allah yang lain, yaitu saudara-saudaramu seiman yang telah ditebus juga oleh Yesus, maka itu pernyataan kosong, pepesan kosong istilahnya. Anda dan saya harus mewujudkan, terlihat iman kita kepada Dia dengan mengasihi saudara-saudara kita seiman. Saudara-saudara, ini penting sekali. Dan saya mau beritahu kepada kita, kasih kepada Allah itu yaitu dengan menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, perintahnya sederhana. Kalau kau lihat saudaramu susah, bantu tanpa diminta kalau perlu. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Tolonglah orang yang membutuhkan pertolongan. Berilah kepada sesamamu. Pernyataan kasih itu harus terrealisasi, terwujud, bukan cuma ngomongan. Kenapa banyak kekristenan didiskreditkan? Karena orang Kristen banyak hidup hanya dengan slogan kasih, spanduk kasih. Tetapi dalam realitas kehidupan banyak sekali, saya nggak bilang semua orang Kristen, banyak orang Kristen tidak mewujudkan itu dalam hidupnya yang nyata. Saudara, Tuhan menginginkan keselamatan semua orang, terutama mereka yang telah ditebusnya. Dengan berkeringat darah Tuhan memperjuangkan kita. Dengan berdarah-darah Tuhan memperjuangkan keselamatan kita, sampai Dia mati di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai wujud perjuangannya yang tertinggi, agar lewat kematiannya engkau memperoleh anugerah kehidupan yang kekal. Tuhan memperjuangkan. Jadi kalau Tuhan memperjuangkan Anda, jangan Anda menginginkan kematian saudara seimanmu atau celaka saudara seimanmu. Jangan saudara merancang yang jahat bagi saudara-saudaramu seiman. Jangankan saudara seiman, orang-orang lain yang tidak percaya Yesus, belum percaya Yesus, kita tidak boleh berbuat jahat kepada mereka. Tidak boleh menjahati mereka dalam segala jenis kejahatan yang merupakan produk setan iblis. Semua jenis kejahatan itu sumbernya dari setan iblis. Saudara-saudara, jadi orang Kristen tidak boleh mencelakai temannya, saudaranya seiman, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa menghancurkan saudara seimannya. Karena apa? Tuhan saja berkeringat darah memperjuangkan Anda dan saya, berdarah-darah memperjuangkan Anda dan saya, bahkan sampai korban nyawa untuk kita. Kok Anda tega-teganya menzolimi saudaramu? Kok tega-teganya mau mencelakakan saudaramu karena hal-hal sepele? Saudaraku yang kekasih, jauhlah itu dari kita anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Dan kita tunjukkan iman yang mengalahkan dunia, karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kenapa iman kita mengalahkan dunia? Karena Yesus yang kita percayai telah lebih dulu mengalahkan dunia. Itu dasarnya. Yesus telah mengalahkan dunia, maka kita yang beriman kepada Yesus yang telah mengalahkan dunia juga terhisap di dalam kemenangan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita semua yang percaya bahwa Yesus sebagai anak Allah telah menjalankan misi penebusan dan penyelamatan itu dengan sempurna, sehingga Anda dan saya yang percaya tidak akan dipermalukan. Dan mari saya mau beritahu di sesi akhir ini bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, bukan cuma soal keselamatan yang Dia telah sediakan kepada kita, dan
Keselamatan itu telah sempurna dianugerahkan kepada kita. Tidak perlu saudara tambahi dengan segala macam kegiatan ritual apapun, seolah-olah apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib kurang, sehingga membutuhkan peran serta saudara yang hebat untuk memperjuangkan hal-hal yang kelihatannya rohani sekali dan sebagainya. Enggak. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat. Beda. Konsep kita dengan kepercayaan lain di dunia ini adalah bahwa kita berbuat baik dan melakukan dengan antusias perbuatan baik kepada semua orang, karena kita terlebih dahulu telah menerima kebaikan dari Tuhan, karena kita terlebih dahulu telah diselamatkan, sehingga perbuatan baik kita bukanlah syarat untuk masuk surga, bukan syarat supaya diselamatkan. Perbuatan kasih kita bukanlah syarat keselamatan, tetapi merupakan wujud ucapan syukur dari kita-kita yang telah menerima keselamatan oleh karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Sehingga mestinya perbuatan baik dari orang-orang seperti Anda dan saya itu lebih besar kuantitinya dan lebih tinggi kualitasnya dibandingkan orang-orang yang menjadikan perbuatan baik, amal saleh itu sebagai syarat keselamatan. Kenapa? Karena kita dibenarkan oleh iman yang diperlihatkan lewat perbuatan iman itu. Kalau Anda sudah dikasihi Tuhan Yesus, Anda wajib mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan musuhmu pun. Tidak ada ajaran moral yang tertinggi yang pernah diajarkan di muka bumi ini kecuali yang pernah Yesus ajarkan. Orang-orang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, fitnah balas fitnah, nyawa ganti nyawa. Ya, tapi Yesus kemudian ajarkan, janganlah membenci orang yang membenci engkau. Berdoalah bagi mereka yang mengutuk engkau. Berkatilah mereka, jangan balas mengutuk. Kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Orang lempar batu, balas kapas. Dan saudara-saudara, kalau engkau mengasihi sesamamu manusia, tidak ada bedanya dengan penjahat-penjahat, para penyamun, kata Yesus. Kalau engkau mau sempurna, kasihilah musuhmu. Jangan berbuat jahat kepada orang yang menjahati engkau. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita hidup seperti ini, nggak usah bicara berkat Tuhan. Berkat itu sudah disediakan oleh Tuhan. Kita tidak merengek-rengek minta diberkati. Tapi kita sebenarnya kalau mau berdoa, minta supaya kita jangan menyalahgunakan berkat Tuhan yang Tuhan telah siapkan, rancangkan, dan sudah berikan, tengah berikan, dan akan terus berikan kepada kita. Percayalah, engkau yang ada dalam Tuhan, engkau sudah dijamin. Keselamatanmu saja dijamin, pertolongan selama engkau di dunia pasti dijamin juga, dan juga semua kebutuhanmu pasti dijamin Tuhan. Dan juga apa yang menjadi kesukaanmu agar engkau bahagia dalam mengiring Tuhan, Tuhan juga berkenan untuk menyatakan itu kepada kita. Maju terus dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu sudah disampaikan, dan kami percaya walau dalam keterbatasan kekurangan hamba-Mu menatalayankan kebenaran firman-Mu ini, tapi Engkau Allah Bapa penyempurna segala kekurangan anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu, sehingga kami percaya Engkau akan menyempurnakan pemberitaan ini dan menjadikan kebenaran firman-Mu itu menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami, sehingga walaupun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Engkau terus berbicara di dalam diri kami orang-orang percaya lewat firman yang telah kami dengar dan kami terima dengan ucapan syukur. Berkat-Mu
Ada atas hamba-hambamu di sini, atas Bapak dan Ibu Gembala, dan atas umatmu dimanapun mereka berada. Dan berkat itu tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur memuliakan Engkau. Haleluya. Bersama kita semua katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin. Terima kasih Pak Joshua atas firman Tuhannya. Biarlah Tuhan memberkati Pak Joshua beserta keluarga, diberkati untuk pelayanannya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami telah mendengarkan firman-Mu, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kau berkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan multimedia. Saya persilakan multimedia. GBI Kasih Kristus Plaza Pasifik, puji syukur kami dapat bergabung di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Berikut adalah jadwal kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang menjumpai saudara. Saat ini saya ingin menyampaikan informasi buat Bapak Ibu bahwa ibadah Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung dan Paskah merupakan inti dari karya Yesus yang paling sangat luar biasa. Oleh sebab itu pada tanggal 15 April hari Jumat dan 17 April pada hari Minggu, kita sama-sama akan melakukan ibadah. Ibadah di Palang Lestari pada jam 8 pagi, ibadah di Kelapa Gading jam 10 pagi. Mari kita berbondong datang memperingati ibadah ini. Siapkan diri saudara, daftarkan diri saudara lebih awal, lebih baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yesua. Hari ini kita jumpa, sudah sekian lama tidak ketemu, dan kita juga baru saja membuka ibadah onsite. Jika di Palem ada WBI, saya berharap satu kali kelak WBI bisa dibuka di Kelapa Gading. WBI di Palem sudah boleh onsite mulai minggu berikutnya, termasuk pemuda, karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak sehingga masih bisa memenuhi syarat prokes. Sementara sekolah minggu, Bapak Ibu mungkin bertanya, belum bisa dilaksanakan karena belum memenuhi satu syarat, yaitu vaksin. Terutama anak di bawah usia 6 tahun belum bisa divaksin, sehingga kita tidak mengambil resiko untuk mengadakan ibadah sekolah minggu secara onsite. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut, dan saya meyakini bahwa keadaan bangsa, maksudnya penularan COVID di tengah bangsa ini akan mereda dan akhirnya bisa kembali normal, Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu kita sama-sama sudah merasakan hampir 2 tahun mengalami pandemi yang berdampak pada kesehatan dan ekonomi. Nah, kalau saudara dan saya sampai saat ini masih ada, masih hidup dan bisa menghidupkan keluarga, ini anugerah walaupun terseok-seok Bapak Ibu ya. Yang terseok-seok bukan cuma saudara, gereja juga terseok-seok. Kalau Anda umpamakan gereja seperti sebuah perusahaan, tidak ada pemasukan Bapak Ibu. Sementara pegawai harus tetap digaji, listrik harus dibayar, air harus dibayar, ya, telepon harus dibayar, IPL harus dibayar. Nah itu mau tidak mau kas yang lama harus keluar kembali. Tanpa bermaksud apa-apa, pekerja kita yang full time di sini pun tidak dipotong gajinya, kita menggaji tetap, ya, hampir 2 tahun penuh tanpa mengurangi, karena kami berpikir bahwa mereka juga butuh uang. Kalau dipotong nanti hidupnya tinggal setengah. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Biasanya hidup 1, terus kita potong gajinya hidup setengah dia. Harta tinggal separuh nanti, dagingnya, lemaknya. Makanya nggak dipotong gajinya. Nah, dari mana dana itu? Itu karena berkat perpuluhan saudara. Dari mana bayar listrik, air dan seterusnya? Itu karena perpuluhan saudara. Persembahan kolekte jujur saja sangat minim sekali. Tidak sedikit gereja akhirnya tutup, tidak sedikit teman-teman kami yang buka gereja, terutama yang kecil-kecil itu tutup. Apalagi yang sewa tempat, tidak bisa sewa lagi Bapak Ibu, karena nggak punya pemasukan. Ya, kita bersyukur yang pertama gereja ini milik sendiri, sudah dibeli gitu, jadi kita nggak usah pikirin sewanya. Coba bayangkan, dulu saya pernah berpikir, ini sedikit saksian, ketika Palem akan membuka mall di Palem Square itu, saya sudah berpikir akan buka ke sana, dan itu rupanya 1 bulan itu hampir 200 jutaan sewa tempatnya saja untuk sebuah ibadah yang menampung paling banyak 100 sampai 200 orang. Nggak jadi, dengan walaupun saya udah minta bantu Koasun itu kan dekat dengan Pak Aguan, ya. Setelah kita selidiki, ditanya segala macam, nggak ada ruang. Kalau toh ada paling uang kecil, tempat restoran begitu dipakai, itu pun harus bayar. Nah, karena saya berpikir jauh, nanti kalau sewa yang kecil, jemaat besar kan nggak bisa menampung juga. Karena pikirannya besar, nggak jadi. Nggak jadinya pandemi Bapak Ibu. Bayangin itu kalau sampai jadi sewa, tekan kontrak, bayar ratusan juta, nggak kepake, nggak bisa dipakai. Yang kedua NDC juga. Ketika NDC melemparkan kontrakannya kepada saya yang di Livingwood, itu kan dia pakai untuk 250 jemaat. Saya kebetulan beberapa ekor di situ, dia pindahkan jemaatnya ke belakang yang menampung 1.500. Jadi yang di depan itu masih ada 3 tahun. Dia tawarkan saya, Pak Samuel mau nggak gantikan tempat itu dari saya? Semua sound systemnya saya kasih diskon, jadi nggak usah dicabut-cabut pasangnya. Saya tanya dulu sewanya berapa? Per bulan 250 juta. Ya, dengan segala keperluan tiap bulannya sampai 400 juta. Dalam hati saya, kolektor jemaat berapa sih? Baru kita mulai, kan jemaat 0. Perpuluhan jemaat berapa sih?
Kalkulasinya nggak masuk. Saya bilang enggak, jadilah. Kemudian dioper ke yang lain, enggak tahu yang kirim sekarang siapa. Setelah itu disewa, pandemi datang, bangkrut nggak kita? Bisa jual sawah saya, padahal nggak punya sawah. Gimana mau dijual? Jadi kesimpulannya, kalau sampai saat ini gereja kita masih berjalan secara operasional, itu kan ada beberapa orang yang setia melakukan persembahan seperti perpuluhan, ya, kemudian persembahan, bahkan persembahan pun ada, walaupun mereka nggak datang secara live streaming, mereka kirim, ya, mereka bilang, Pak, ini untuk 1 bulan persembahan saya. Semua itu berjalan karena kesetiaan dan kemurahan hati saudara. Bahkan tiap 2 bulan, sekarang kita kurangi, tiap 2 bulan sekali kita masih kirim dana ke daerah, Bapak Ibu, untuk hamba-hamba Tuhan susah, masih kita kirim, tidak berhenti sampai sekarang. Dan itu Tuhan selalu cukupkan. Ini bukan hanya kemurahan Tuhan, tapi juga karunia memberi dari jemaat Tuhan di tempat ini, ya, yang di Palem, yang membuat semua berjalan terus dengan baik. Itu juga tanda Allah memelihara saudara, memberkati saudara di tengah-tengah pandemi ini. Baik saudara, tadi ibu bapak sudah lihat sebuah tayangan video memperingati Jumat Agung, kita hadir. Jumlahnya jangan takut, karena jemaat gereja di sini kan 2 lantai, Bapak Ibu. Ada yang berkata, Pak, saya nggak datang ya Pak, kenapa? Saya kasih kesempatan yang lain. Masih lega kok, masih 4 lantai ke atas juga ada itu, pakai CCTV. Di tempat jemuran juga masih ada, lantai ke-5. Jadi gereja ini masih beruntung ada 2-3 lantai. Jadi bisa menampung, kalau dibolehkan syarat prokes ini sekitar 150 atas dan bawah, masih memenuhi syarat. Ya, ini di bawah 70-an, di atas bisa lebih banyak begitu ya. Di Palem sudah menambah jumlahnya dari 60 jadi 90 sekarang. Tadi yang hadir sudah 90 orang kurang lebih. Jadi Gading pun boleh. Nah, saudara yang mendengar berita ini baik secara live streaming atau YouTube, saudara bisa hadir onsite pada saat ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah pada jam yang sama, jam 10 tepat di tempat ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudaraku, mari kita akhiri ibadah kita. Saya mengajak saudara bangkit berdiri, kita akhiri. Dulu saya berpikir dan sempat berkata kepada beberapa pekerja bahwa agak sulit menyelamatkan bangsa ini. Padahal tiap malam saya berdoa, Tuhan bukakan hati bangsa ini untuk percaya kepadamu. Tapi belakangan ini saya melihat di YouTube begitu banyak ya pertobatan terjadi melalui penampakan Yesus sendiri. Saya berharap sebelum kiamat datang, Tuhan mengakhiri dengan sebuah hujan pertobatan massal di tengah bangsa ini ya, supaya bangsa yang dicintai ini pun bisa percaya kepada Dia. Bapa Surgawi, kalau iman, keyakinan, kebergantungan kami kepadamu telah menyelamatkan kami dari bahaya pandemi, dari kehancuran ekonomi, dari kesulitan hidup, dari problema-problema yang ada dalam kehidupan, kami dimampukan untuk melewati sampai saat ini. Ini karena kemurahan Tuhan, ini karena perhatian Tuhan, kepedulian-Mu terhadap umat-Mu Tuhan. Boleh dikatakan kami sisa dari masalah yang ada dan kami dikuatkan untuk melewatinya. Tolong bantu kami Tuhan tetap setia, berpegang mengandalkan Tuhan sepanjang perjalanan hidup. Percayakan berkat-Mu, berikan kami kekuatan, teguhkan iman kami saat-saat kami menghadapi masalah-masalah yang berat sekalipun. Tolong sertai kami karena penyertaan-Mu yang membuat kami mampu melewati kehidupan demi kehidupan. Jemaat Tuhan, baik yang ibadah di lantai atas atau di bawah, yang mengikuti ibadah live streaming atau mendengar YouTube, angkatlah tanganmu dan mohonlah penyertaan Tuhan. Kami mengangkat tangan sebagai tanda kami mengandalkan dan berharap kepadamu Tuhan. Kiranya kasih Bapa yang baka, cinta Yesus yang tak pernah berubah, kekuatan perlindungan Roh Kudus ada selalu menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.